Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di edisi berbagi. Sudah lama kita tidak membuat video ya, tapi pas nanti buat video nggak lama ya, nggak juga ya. Baik Bapak Ibu, akhir-akhir ini memang lagi marak khususnya perihal tentang guru penggerak angkatan 6. Kebetulan daerah saya, Kabupaten Pandeglang, itu termasuk ke dalam daerah kuota, termasuk kuota lah gitu ya, kuota angkatan 6. Banyak yang bertanya teman-teman kita, bagaimana caranya masuk ke atau caranya mendaftar guru penggerak, kemudian apa sih tips dan triknya. Baik, kita akan share and care terkait dengan pengalaman pribadi saya dulu ketika bagaimana memulai daftar guru penggerak, kemudian cara mengisi cara mengisi esai, atau bagaimana caranya menghadapi tahap interview, atau bagaimana caranya, bukan cara ya, bagaimana agar simulasi mengajar kita ya dikatakan sukses lah gitu kan, kemudian dinyatakan lolos sebagai guru penggerak. Tapi sebelum itu ada Permendikbud Ristek yang baru. Ini merupakan salah satu motivasi eksternal lah. Selain ya banyak yang bertanya apa sih keuntungannya menjadi guru penggerak, kemudian ada apa dengan guru penggerak, kok ramai sekali dan sebagainya. Baik, kita akan kutip dulu, kita akan kupas dulu ya, unboxing dulu terkait dengan Permendikbud yang baru. Kita lihat Permendikbud yang baru nih yang berkaitan dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ini adalah Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2021 ya, sangat aktual, maksudnya terbaru lah ya. Kita langsung loncat saja ke intinya, bahwa untuk persyaratan menjadi kepala sekolah itu diantaranya ya selain sudah S1 kemudian memiliki sertifikat pendidik, ya sudah sertifikasi, dan sekarang yang baru adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Nah itu merupakan salah satu motivasi eksternal lah gitu kan. Apabila ditanya apa keuntungannya menjadi guru penggerak, ya salah satunya diantaranya adalah tiket untuk menjadi kepala sekolah kalau misalkan Bapak Ibu berkenan untuk meningkatkan karirnya gitu kan ya. Kemudian kalau pangkat yang paling rendah itu ya 3B, memiliki hasil penilaian kinerja selama 2 tahun lebih dan lain sebagainya. Itu sudah lumrah ya. Tapi yang terbaru ini adalah memiliki sertifikat pendidik. Baik, sedikit unboxing terkait dengan Permendikbud yang terbaru. Kita langsung ke bagaimana caranya. Kita akan bahas secara detail mulai dari login, kemudian cara mengisi administrasinya, cara mengupload surat dukungan kepala sekolah, rekomendasi, kemudian mengisi pengalaman organisasi dan lain sebagainya, sampai ke simulasi mengajar, sampai ke interview. Sekalian kita share and care aja, sharing aja pengalaman pribadi saya dan asumsi pribadi saya ketika waktu dulu itu mengikuti seleksi calon guru penggerak ini. Baik, langsung Bapak Ibu sudah tahu kalau misalkan mau mendaftar langsung saja akses ke portal layanan GTK Kemendikbud ya. Ketik saja di Google atau di Mozilla ya, di portal engine yang Bapak Ibu sering gunakan ya, SIM PKB. Di sana langsung aja, kemudian login, kemudian loginnya menggunakan ya akun SIM PKB. Apakah bisa dengan akun Belajar Adi? Ya bisa saja, tapi tetap harus masuk dulu ke akun SIM PKB, kemudian nanti ada di setting, bisa ada opsional untuk login, bisa memakai akun Belajar ID, jadi bisa 2. Ketika sudah masuk, Bapak Ibu langsung ke grup, langsung saja klik guru penggerak ya, kemudian login, kemudian nah ini nih halamannya. Loginnya merupakan menggunakan
akun SIM PKB. Kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya lupa akun SIM PKB atau lupa kata sandinya, bisa langsung di reset oleh ketua komunitas atau ke operator kabupaten. Itu sudah saya bahas di video-video yang sebelumnya perihal tentang tanya jawab tentang SIM PKB. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan terlihat di layar Bapak Ibu itu ada beberapa, ketika sudah daftar ya, ada beberapa tahap yang harus sebelumnya dilalui nih ya. Yang pertama, seleksi tahap 1 itu adalah kurikulum vitae atau CV langkah satunya, kemudian esai, kemudian TBS. Nah, kalau sekarang angkatan 6 sepertinya TBS itu akan dihilangkan ya, tidak ada. Kemudian kalau angkatan saya, angkatan 2 dulu itu pendidikannya 9 bulan, sekarang itu 6 bulan. Kalau saya dulu itu JP-nya itu 306, kalau sekarang ditambah 4 JP jadi 310 kalau nggak salah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, nah tahap pengisian kurikulum vitae-nya ini unduh berkasnya dulu, berkas mentahnya diunduh aja dulu, kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung isi. Ini formatnya nih akan ada. Nah, seperti ini, ada surat dukungan kepala sekolah, ada surat rekomendasi calon kepala sekolah. Banyak sekali yang bertanya, Pak, kalau rekomendasi dari siapa? Ya dari rekan sejawat bisa, dari kepala sekolah bisa, guru senior bisa, dari ketua organisasi baik itu PGRI atau MGMP juga bisa. Itu terserah saja nanti kalau pengennya surat dukungan surat rekomendasi dari kepala sekolah ya mangga, dari rekan sejawat mangga, dari alumni guru penggerak mangga, gitu kan. Yang pasti yang sangat mengetahui kredibilitas Bapak Ibu, kan rekomendasi itu merekomendasikan Bapak Ibu nih, gitu kan, untuk menjadi calon guru penggerak. Jadi kompetensi kelebihannya apa, kemudian kekurangannya apa yang harus dikembangkan. Nanti kan di surat rekomendasi itu tertuang itu, gitu kan. Percuma juga Bapak Ibu kalau misalkan saya ingin punya rekomendasi dari misalkan dari ketua MGMP, tapi Bapak Ibunya jarang ikut atau aktif di MGMP, ya nanti juga rekomendasinya isinya akan apa ya, akan juga bisa saja istilahnya dengar cadas, menjadi menurunkan kredibilitas Bapak Ibu. Jadi surat rekomendasi ya yang paling dekat aja, yang mengetahui kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu. Ya boleh rekan sejawat, senior, boleh kepala sekolah, atau kalau misalnya kebetulan Bapak Ibu aktif di organisasi PGRI misalkan, atau KKG atau MGMP, ya minta rekomendasi dari ketuanya. Nanti akan direkomendasikan, gitu kan. Meskipun surat rekomendasi ini tidak menjadi acuan penilaian, tapi ini sepertinya, ini asumsi saya sekali lagi, ini akan menjadi sebuah pertimbangan lah siapa yang merekomendasikannya. Kalau misalkan yang merekomendasikannya misalkan ketua MGMP merekomendasikan si A bahwa si A ini bagus gini, otomatis akan menjadi bahan pertimbangan asesor ya, meskipun bukan salah satu acuan penilaian, tapi bisa menjadi bahan pertimbangan. Itu asumsi saya. Sekali lagi itu asumsi saya ketika dulu saya rekomendasinya itu dari ketua MGMP. Nah, ini adalah surat dukungan atau izin kepala sekolah, kopnya ganti saja, kemudian nama kepala sekolah dan lain sebagainya, kemudian Bapak Ibu di sini, kemudian ya tanda tangan dan lain sebagainya. Itu udah ada lah, silakan. Kemudian surat rekomendasi yang bertanda tangan ini siapa, alamat lembaga aja memberikan rekomendasi kepada, gitu kan ya. Nanti di bawahnya itu adalah kalau misalkan Bapak Ibu sudah unduh kan ya, tuliskan misalkan bukan minimal ya 6, kalau ada 6 kompetensi kelebihan apa, kemudian kekurangannya apa, kemudian mengenalnya seberapa dekat, gitu kan, yang merekomendasikannya itu tipsnya kalau terkait dengan surat rekomendasi. Kalau saya dulu sih, gitu kan ya, kalau memang Bapak Ibu, tipsnya gini, kalau memang Bapak Ibu aktif di sekolah, misalkan menjadi wakasek atau pembina OSIS, maka sah-sah saja apabila surat rekomendasinya itu dari kepala sekolah. Nanti kepala sekolah akan merekomendasikan Bapak Ibu kelebihannya apa, kemudian kekurangannya apa. Kemudian
Untuk info kurikulum vitae, CV, lengkapi informasi umum, nanti tinggal dilengkapi saja. Itu ada nik, lengkapi, kemudian nomor WhatsApp, kemudian yang lainnya. Kemudian lengkapi data pengalaman mengikuti latihan. Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan apa saja, dari tahun berapa ke tahun berapa, diisi saja. Kemudian pengalaman berorganisasi itu bisa lebih dari satu. Bapak Ibu bisa ubah kemudian tambah pengalaman. Misalkan organisasi di PGRI menjadi pengurus ranting misalkan, atau pengurus kabupaten. Kemudian tambah lagi anggota MGMP menjadi pengurus inti misalkan, atau aktif menjadi anggota gitu kan. Atau misalkan di pramuka dan lain sebagainya, itu bisa saja diisi lebih banyak, saya pikir lebih baik. Itu akan menjadi, sekali lagi asumsi saya, itu akan menjadi acuan pertimbangan. Kemudian lengkapi pengalaman menjadi sukarelawan. Kalau misalkan pernah menjadi volunteer, menjadi sukarelawan, sukarelawan itu tidak berkaitan hanya dengan bencana alam saja, tapi sukarelawan donor darah, panitia donor darah, atau yang lain sebagainya. Kalau sekarang kan lagi musim nih, sukarelawan untuk menjadi panitia yang vaksin ya, bisa saja seperti itu. Kemudian kalau misalnya tidak ada, ya kosongkan saja untuk menjadi sukarelawan. Kemudian lengkapi pengalaman mengembangkan orang lain. Bapak Ibu pernahkah mengembangkan orang lain dari ruang lingkup sekolah, kemudian lingkup rayon atau ranting, kemudian ruang lingkup kabupaten? Apabila pernah, silakan Bapak Ibu isi pengalaman tersebut. Biasanya ini adalah kurang lebih dari 1000 karakter ya, atau 999 lah ya. Kemudian lengkapi dokumen penting yang lainnya, diantaranya adalah Bapak Ibu diperkenankan untuk mengunduh KTP, kemudian surat dukungan kepala sekolah, dan surat rekomendasi. Itu bisa berupa PDF ya, kalau nggak salah bisa berupa JPEG. Kemudian kemudian setelah itu ini yang saya bicarakan tadi. Untuk melengkapinya silakan Bapak Ibu klik dulu, siapkan 3 dokumen gitu kan ya, format PDF, JPEG, KTP, surat dan lain sebagainya. Kemudian isi setiap keterangan dengan cermat pada waktu yang ditentukan perencanaan SP maksimal 24 jam. Saya pikir ini Bapak Ibu untuk tips untuk mengisi setiap keterangan. Bila perlu Bapak Ibu konsep dulu di Word ya, atau bisa saja di note sticky note. Di konsep dulu, kemudian setelah beres copy paste ke isian kurikulum vitae ini. Itu tipsnya. Kemudian setelah ini beres. Nah, daftar riwayat. Oke, informasi umum yang tadi saya ceritakan. Kemudian terus ini ubah di sini ya. Ada Bapak Ibu nanti kalau misalkan ini kan tidak ada nih nomornya, kabupatennya apa, tinggal ubah dan lengkapi saja. Ini masih di umum ya, di daftar riwayat pendidikan dan pengalaman. Lengkapi CV, oke, terus lanjut. Kemudian saya agak percepat sedikit ya. Nah, ini input pengalaman mengikuti pelatihan. Tadi saya bilang mengikuti pengalaman pelatihan, tinggal tambah saja pengalaman berorganisasi. Ini bisa lebih dari 1 pengalaman berorganisasi. Kemudian pengalaman latihan, penyelenggaranya bisa asosiasi profesi komunitas, misalkan mengikuti pelatihan workshop, biasanya workshop sosialisasi kurikulum misalkan 2013. Siapa penyelenggaranya? Bisa saja komunitas, asosiasi profesi ya, komunitas ya, berarti kan bisa MGMP dan lain sebagainya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa, silakan diisi saja. Kemudian banyak yang tanya kenapa ketika disimpan kemudian banyak yang tidak ke save ya, sepertinya itu trafficnya lagi padat ya. Biasanya ada saja error karena memang ketika pada momen tertentu semua membludak masuk gitu kan ya, antusiasnya mendaftar di angkatan 6 ini banyak, biasanya sih agak sedikit error juga gitu. Jadi bersabar saja, terus saja diulang-ulang aja. Makanya kenapa saya bilang tadi ketika mengisi mengisi kelengkapan ini, silakan
ketiknya di konsepnya di Word dulu, kemudian nanti di copy paste ke kurikulum Vitae. And then bisa saja lagi tambah pengalaman. Oke. Lebih dari 1. Jika berhasil akan muncul notifikasi berhasil dan data pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, jika berhasil ke save itu akan ada notifikasi berhasil. Kemudian bisa dilihat nanti dashboard, bisa diulang lagi. Kemudian nah ini nih data pengalaman berhasil. Nah, ini notifikasinya ketika Bapak Ibu bagaimana cara mengetahui data kita ke save atau belum. Ini ada notifikasinya, data pengalaman, misalkan kalau data pengalaman telah berhasil ditambahkan, itu notifnya, itu pemberitahuannya. Oke ya, kemudian ketika sudah selesai maka ada statusnya nih, informasi umum kalau sudah ke save ada checklist, kemudian pengalaman latihan ada checklist, kemudian kalau misalnya pengalaman berorganisasi sudah tersave berhasil, itu juga akan terchecklist semuanya di sini. Ketika ini beres, tiga-tiganya 4 1 2 3 4 5 6 terchecklist semua, itu udah oke. Kemudian nah, input pengalaman mengikuti organisasi ya. Tadi sudah saya bilang berulang-ulang bahwa input pengalaman berorganisasi bisa lebih dari 1. Kemudian diceritakan nanti organisasinya apa, kemudian dalam organisasi itu Bapak Ibu berperan sebagai apa. Biasanya itu 1000 karakter atau 999 karakter. Kemudian tuliskan maksimal 3 pengalaman ya. Oh, maksimal 3 pengalaman berarti tidak boleh lebih ya. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, asal jangan 4 karena maksimalnya 3 pengalaman berorganisasi. Tipsnya, semakin tinggi atau semakin luas pengalaman organisasi biasanya menjadi bahan pertimbangan. Lalu menjadi pertanyaan, bagaimana Pak, Bu, Pak kalau saya misalkan berorganisasinya hanya di sekolah atau di tingkat ranting? Ya nggak apa-apa, masukkan saja. Itu juga menjadi bahan pertimbangan karena nanti selain di CV ini ya, yang menjadi penentu itu adalah di pengisian esai, kemudian di simulasi mengajar, dan terakhir itu di interview, di wawancara. Itu sebenarnya yang sangat menentukan. Tapi ini juga tidak mengenyampingkan data awal ini, begitu. Kemudian misalkan organisasi pertama bla 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 dan lain sebagainya, tambah organisasi gitu. Kemudian jika berhasil ada notif berhasil, kemudian nanti ada centang seperti yang saya utarakan di awal-awal, ada centang. Kalau berhasil itu ada centang biru hijau ya. Ada centang hijau. Kemudian next, pengalaman menjadi sukarelawan, kalau ada silakan tuliskan, kalau tidak ada juga apa. Kemudian nah misalkan begini nih ya, komunitas luar sekolah ini contohnya guru mengajar Indonesia atau lain sebagainya lah. Atau selain di dunia pendidikan lah, ceritakan saja. Dulu saya volunteer saya karena saya belum pernah menjadi sukarelawan, saya kalau nggak salah itu dikosongkan. Kalau nggak salah, ada waktu tsunami di Tanjung Lesung sama di Carita kalau nggak salah, itu checklist langsung. Kalau misalnya tidak ada ya dituliskan saja tidak ada, kemudian diisi saja sesuai dengan perintah, kemudian checklist, jangan pula dikosongkan. Kemudian input pengalaman mengembangkan orang lain. Nah, Bapak Ibu apabila pernah berpengalaman mengembangkan orang lain, misalkan seperti guru inti dulu ya dalam PKP, kebetulan saya juga guru inti dulu, kemudian isi kurikulum. Kalau misalkan seperti itu, silakan Bapak Ibu tuliskan isi pengalamannya di sana ya. Kemudian dokumen pentingnya itu adalah ya tadi KTP, dukungan sama rekomendasi. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau saya tidak punya pengalaman melatih mengembangkan orang lain baik secara individu atau maupun kelompok? Ya ditulis saja ya. Ditulis saja kalau misalnya belum pernah ya, atau misalkan
Bapak Ibu sebagai pembina OSIS yang mengembangkan siswa juga itu termasuk mengembangkan orang lain kan. Ditulis saja pengalaman-pengalamannya. Tidak hanya asumsi saya ya, tidak hanya berurusan dengan dunia pendidikan. Kalau yang berhubungan dengan melatih mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, tapi lebih baik sih berhubungan dengan pendidikan. Tapi kalau misalkan di luar pendidikan sah-sah saja, masukkan saja kalau Bapak Ibu mempunyai pengalaman melatih dan mengembangkan orang lain secara individu ataupun kelompok. Kemudian bisa lebih dari satu ya, pengalaman itu tambah saja, ditambah nih di sini nih, tambah. Kemudian terakhir kalau checklist oke, dokumen penting di-upload. Oke, checklist semua. Saya percepat ya. Checklist mana? Nih uploadnya nih, KTP unggah. Surat dukungan satuan kerja unggah. Surat referensi, rekomendasi dari atasan, teman sejawat, komunitas ataupun organisasi. Sekali lagi ini surat rekomendasinya boleh dari atasan yaitu kepala sekolah, boleh dari teman sejawat, boleh. Kebetulan misalkan satu sekolahnya ada guru penggeraknya, boleh dari sana. Kemudian dari komunitas boleh, PGRI ya, organisasi seperti itu, MGMP boleh. Asumsi saya adalah semakin tinggi yang merekomendasikan maka itu akan menjadi pertimbangan, walaupun tidak menjadi acuan penilaian, tapi akan menjadi pertimbangan. Itu asumsi pribadi saya ya, seperti itu. Kemudian unggah dokumen, unggah. Misalkan unggah, pasti Bapak Ibu sudah bisa lah cara mengunggahnya seperti apa. Ketika berhasil ada notif berkas KTP berhasil dan lain sebagainya. Ini pasti sudah bisa. Kemudian kurikulum vitae. Nah, ketika sudah checklist semua kurikulum vitae-nya, silakan Bapak Ibu kirim CV. Ketika kirim, nah ini notif awalnya, apakah Anda yakin mengajukan CV Anda? Kalau yakin ya, kalau tidak ya tidak dulu gitu kan. Takutnya ada yang tertinggal atau apa. Nah, ini adalah notifnya. CV Anda berhasil diajukan, kemudian CV terkirim. Kemudian next, pengisian esai. Saya percepat ya itunya videonya dan penjelasannya. Jadi kalau misalnya belum jelas diulang-ulang saja videonya. Ini hanya share dan care pengalaman pribadi saya. Sekali lagi bagi yang terlambat menonton ini dari awal atau baru menonton ini dari awal, ini adalah sharing terkait dengan pengalaman pribadi saya dalam mengikuti seleksi awal calon guru penggerak. Oke, proses pengisian esai. Langkah 1 kurikulum vitae udah, checklist, tinggal esai. Langkah 2-nya klik esai, mulai kerjakan. Di esai ini ada apa aja? Klik esai, mari kita lihat. Nah, oke, Anda memiliki waktu 2 jam 30 menit untuk menjawab setiap pertanyaan setelah Anda menekan tombol mulai pengerjaan sistem akan menghitung waktu pengerjaan. Apakah di waktu atau tidak? Untuk yang sekarang saya nggak tahu juga ya. Kemudian dengan ini jawaban saya checklist mulai pengerjaan. Ini sepertinya saya lihat dulu ya. Ini keluaran tahun berapa panduannya? Panduan tahun 2020. Ya awal berarti ya. Berarti awal ini. Yang awal. Saya tidak tahu apakah pada pengisian esai itu, saya lupa sih dulu apakah di waktu atau tidak. Yang pasti saya itu sesuai dengan arahan. Kalau 5.000 karakter ya 5.000 karakter, kalau 1.000 karakter ya 1.000 karakter, kalau 7.000 karakter ya 7.000 karakter. Klik checklist mulai pengerjaan. Ya, mulai pengerjaan. Kemudian pendaftarannya akan diarahkan dalam pengisian esai dalam waktu yang sediakan, klik masuk. Kemudian nah, percobaan yang memulai esai sekarang nih, esainya nih. Esai, klik esai, kemudian mulai. Nah, tips dan trik mengisi esai adalah silakan Bapak Ibu jawab semua pertanyaan yang ada di esai. Kemudian itu ceritakanlah pengalaman Bapak Ibu sesuai dengan pertanyaan itu secara real, nyata.
ya di sekolah Bapak Ibu jangan mengarang-arang. Kalau tidak ada ya tidak ada, kalau ada ya ada. Jangan menceritakan orang lain, jangan copy paste dari Google dan lain sebagainya. Ya itu karena itu akan ketahuan. Bahasanya belibet nggak apa-apa, itu justru menjadi apa ya, originalitas tersendiri. Ya kalau copy paste itu biasanya aman terus ya, tidak ada apa namanya typo kayak gitu, itu akan kelihatan. Kemudian bahasanya juga runtut kalau misalnya copy paste. Tapi kalau bahasa sendiri itu akan sangat bagus originalitasnya. Tipsnya untuk mengisi esai, sekali lagi silakan ceritakan saja apa yang dipertanyakan dalam esai ya, yang Bapak Ibu pernah alami di sekolah. Jangan mengada-ngada ya, karena nanti biasanya yang isian esai ini akan dipertanyakan di tahap interview kalau misalnya Bapak Ibu lolos di tahap 1 ini ya. Jadi jangan mengada-ngada, jangan copy paste teori-teori atau pengalaman-pengalaman orang lain, jangan menceritakan orang lain, ceritakanlah kelebihan dan kelemahan Bapak Ibu sendiri dalam proses pembelajaran ya, dalam bersosialisasi, dalam kompetensi profesionalisme Bapak dan Ibu, dalam mengatasi gejala-gejala atau kasus-kasus yang ada di sekolah, kemudian aksi-aksi nyata yang pernah Bapak Ibu lakukan. Silakan saja dijawab sesuai dengan pertanyaan di esai, seperti itu ya. Kemudian itu tipsnya. Kemudian setelah esai itu semua jawaban disimpan dan lain sebagainya, konfirmasi selesai dan kirim esai pendaftaran guru penggerak. Oke ya, itu tipsnya untuk pengisian esai ya. Kemudian ada survei persepsi sosial guru, ya diisi saja lah. Kalau dulu saya perasaan ada atau enggak ya survei persepsi sosial guru, saya lupa ingat itu. Tapi kalau survei ya isi saja kalau survei. Kemudian tes bakat skolastik kita lewat karena sepertinya tidak akan ada tes bakat skolastik. Kemudian nanti setelah itu, setelah esai ada tes simulasi mengajar. Nah tipsnya ya, tes simulasi mengajar dan wawancara, persiapkan dari sekarang RPP 10 menit yang terbaik, best practice Bapak Ibu yang sangat dikuasai. Buat RPP-nya 10 menit dari mulai pendahuluan, inti dan akhir. 10 menit harus pas, harus mencakup semua. Ya, tidak perlu sempurna, tapi apa yang dituangkan di RPP itu nanti akan terlaksana pada saat simulasi mengajar. Itu tipsnya. Kemudian jangan terlalu muluk-muluk banyak KD. Jadi ada 2 sub KD dalam satu RPP misalkan, terlalu banyak, itu juga akan ribet sendiri nanti. 1 sub KD saja. Misalkan kalau saya di PJOK, kalau permainan bola besar, sepak bola ya menggiring bola saja, jangan sampai shooting dan dribbling misalkan. 2 dalam satu RPP itu terlalu ribet. Bisa saja, tapi itu akan terlalu ribet nantinya. Kalau mau shooting, menembak saja. Kalau mau dribbling saja. Kalau mau passing dengan kaki bagian dalam saja. Jangan passing menggunakan kaki bagian dalam dan passing menggunakan kaki bagian luar. Itu terlalu banyak menurut saya. 1 sub KD saja. Bapak Ibu persiapkan RPP 10 menitnya yang terbaik, yang menurut Bapak Ibu sangat dikuasai, best practice Bapak Ibu selama mengajar. Itu tipsnya. Kemudian cara unduh simulasi mengajar dulu nih. Konfirmasi simulasi mengajar. Nanti pada saat menunggu simulasi mengajar, Bapak Ibu akan dikasih jadwalnya, tanggal berapanya. Kemudian setnya, apabila Bapak Ibu ternyata mau misalkan H-1 mau mulai seleksi simulasi mengajar, kemudian RPP-nya sudah di-upload ya ke guru berbagi kalau nggak salah itu. Nanti setnya persiapkan Bapak Ibu kameranya yang jelas, kemudian koneksi internetnya lancar, kemudian jangan lupa mikrofonnya harus jelas. Ada beberapa teman kita juga ketika
penyampaiannya bagus, kameranya jelas, tapi mikrofonnya itu tidak terdengar. Itu menjadi penentu, awas. Jadi tidak tersampaikan kepada asesor karena ini kan simulasi mengajar online. Ya, jadi persiapkan saja. Bolehkah pakai infocus? Boleh-boleh saja, tapi biasanya infocus itu ketika terlihat oleh kamera, kemudian cahaya dengan cahaya beradu, biasanya tampilan dari infocus itu tidak terlihat. Jadi saran saya adalah Bapak Ibu buat saja atau bawa saja whiteboard yang kecil, kemudian menjadi media pembelajarannya itu, atau bikin media pembelajarannya berupa visual saja, audionya oleh Bapak Ibu. Jadi tidak berupa video gitu kan, tidak berupa video yang ditampilkan di infocus. Kecuali kameranya bagus, suasana kecerahan ruangannya bagus dan bisa terlihat, kecuali itu boleh-boleh saja. Seperti itu. Dan ingat juga ketika simulasi mengajar itu mic-nya harus jelas terdengar. Makanya cek dulu H-1, Ibu silakan latihan dulu. Ya, latihan dulu. Minta bantuan teman-teman yang ahli IT, yang ada banyak kameranya, sering membuat video seperti ini, seperti saya kayak gini, ya. Bapak Ibu cari bantuan saja, tapi kalau bisa sendiri itu it's okay, sangat bagus sekali. Itu tipsnya. Sekali lagi simulasi mengajar. Kemudian bagaimana ketika setelah simulasi mengajar? Itu 10 menit pas, ketika lebih akan di stop oleh asesor. Jadi Bapak Ibu harus memanage waktu, time manajemennya harus pas, harus bisa dari pendahuluan, persepsi, inti, misalkan ya, inti, dan terakhir adalah penutup. Evaluasinya, refleksinya seperti apa, itu harus pas 10 menit. Kalau lebih itu akan di stop. Dan setelah itu, setelah beres simulasi, biasanya akan ada tanya jawab santai ya. Bapak Ibu nanti tipsnya santai saja, jangan terlalu tegang. Yang ditanyakan itu, kalau saya dulu pengalaman yang ditanyakan itu berkaitan dengan bagaimana cara Bapak Ibu selama ini dalam mengajar. Ya, pernah menggunakan metode pembelajaran apa saja, pernah menggunakan pendekatan pembelajaran apa saja, pernah menggunakan media pembelajaran apa saja. Kemudian adakah kasus-kasus murid Bapak Ibu misalkan keterlambatan belajar, yang ini mah sudah bisa membaca, yang lainnya sudah bisa membaca, yang lainnya mah terlambat dalam proses belajar, misalkan bukan karena autis atau apa, tapi keterlambatan dalam proses belajar, ada saja seperti itu. Bagaimana sikap Bapak Ibu terkait dengan ada murid, misalkan kalau ada murid yang seperti itu. Nah pertanyaannya hanya sebatas seperti itu saja. Kalau misalkan dari simulasi mengajar ke interview, nanti ada lagi setelah simulasi mengajar, ada khusus tahap interview. Nah biasanya khusus tahap interview itu adalah yang ditanyakan itu adalah yang berhubungan dengan yang Bapak Ibu isi di esai, pada tahap esai. Kurang lebih seperti itu. Ada yang interviewnya, ada wawancaranya yang 1 jam, ada yang bahkan 2 jam, ada yang 30 menit, tergantung dengan kepuasan itu sendiri. Kalau misalnya sudah puas 15 menit ya udah. Tapi kalau misalkan sampai 2 jam, biasanya itu asesor itu, pengalaman saya, asesor itu tertarik dengan apa yang Bapak Ibu ceritakan, makanya terus diulik oleh asesor. Ya Bapak Ibu santai saja, ceritakan saja apa yang Ibu alami, kenyataannya seperti apa, cara menghadapi gejala-gejala kasus di ekosistem lingkungan sekolah seperti apa, kemudian pengembangan kompetensi sosial Bapak Ibu seperti apa, bagaimana caranya Ibu berhubungan dengan rekan sejawat, dengan komite, dengan wali kelas, dengan lingkungan masyarakat yang lain. Silakan Bapak Ibu ceritakan saja apa adanya. Itu terkait dengan interview semua. Ya, tips ujian simulasi. Nah, tadi sudah saya utarakan bahwa untuk tips simulasi mengajar, Bapak Ibu H-1 boleh saja latihan terlebih dahulu. Silakan latihan biar lancar, biar pas waktunya 10 menit. Ya, sesuai dengan RPP Bapak Ibu, jangan sampai beda. Kemudian media pembelajarannya
ya boleh menggunakan infocus kalau misalnya kameranya bagus ya, terlihat ketika ada peraduan cahaya itu masih bagus, masih terlihat. Tapi kalau kamera integrate laptop atau PC ya itu biasanya jelek, tapi kalau kamera eksternal itu akan bagus ya, terserah Bapak Ibu nanti. Tapi tips saya lebih baik menggunakan media pembelajaran yang Bapak Ibu buat saja. Boleh menggunakan whiteboard yang kecil, kalau misalnya matematika ditulis saja. Kalau misalkan PAUD TK itu kan bisa berupa styrofoam, bunga-bunga dan lain sebagainya tergantung dengan temanya. SD juga seperti itu. Itu tipsnya untuk simulasi mengajar. Dan sekali lagi untuk tips menghadapi, bagaimana caranya menghadapi interview, nanti Bapak Ibu rileks saja, santai saja, ceritakan yang Bapak Ibu nyata ya lakukan di sekolah sesuai dengan pertanyaan asesor. Kemudian sekali lagi biasanya itu akan berhubungan dengan apa yang Bapak Ibu isi di esai ya, apa yang Bapak Ibu isi di esai. Jadi sekali lagi jangan sampai Bapak Ibu lupa apa yang telah diisi di esai, karena jedanya ini agak lama ini. Ketika sudah esai kemudian dinyatakan lulus tahap 1, kemudian nanti ada terjadwal lagi simulasi mengajar, itu tanggal berapa Ibu kebagiannya. Jadi tinggal Bapak Ibu aktif login SIM PKB saja ya, nanti akan terlihat tanggal-tanggalnya simulasi mengajar. Pun setelah simulasi mengajar, ketika lolos, dinyatakan lolos, akan ada penjadwalan lagi terkait dengan interview atau wawancara. Itu jedanya 1 bulan saya dulu. Jadi persiapkan saja mental dan pengetahuannya. Relax saja. Oke, barangkali itu share and care, artinya pengalaman saya, berbagi pengalaman ini dulu ketika ikut seleksi calon guru penggerak angkatan 2, dan sekarang alhamdulillah saya di Kabupaten Pandeglang ada 35 sudah menyelesaikan selama lebih meskipun 9 bulan, tapi saya rasa lebih dari 1 tahun ya. Kemarin nanti sertifikatnya akan keluar di akhir Januari kalau angkatan saya. Doa saya mudah-mudahan khususnya di daerah saya Kabupaten Pandeglang ini, mudah-mudahan semakin banyak yang mengikuti seleksi, maka kualitas output hasil seleksinya akan semakin bagus dan akan semakin banyak kuota Pandeglang ya. Kalau angkatan 2 itu saya Pandeglang itu 35 sedikit sekali dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Jadi semangat untuk Bapak Ibu angkatan 6 yang akan mengikuti seleksi guru penggerak. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata. Ini sekali lagi ini adalah hanya tips dan trik pengalaman saya ketika menghadapi seleksi CGP dan asumsi saya dalam mengisi esai atau mengisi CV dan lain sebagainya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya Ilham Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.